Boleh share ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan pagi hari ini di hari Ahad ya, Insya Allah kita dipertemukan di forum yang Insya Allah berkah, Insya Allah bermanfaat. Di saat mungkin sebagian yang lain mungkin lagi tidur, lagi istirahat santai, tapi luar biasa teman-teman di sini masih meluangkan akhir pekannya untuk belajar ya, untuk belajar eh, apa tentang kesehatan mental, baik nanti untuk diri sendiri maupun teman-teman, apalagi nanti kalau sudah punya anggota keluarga, punya istri, suami, atau punya anak. Ini hal yang sangat penting sekali untuk kita pelajari dari sekarang. Nah, ini yang menarik ya. Kalau menurut saya ilmu kesehatan mental, psikologi itu ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib sekali dipahami oleh orang, utamanya generasi saat ini. Nah, siapapun itu, mau dia anak psikologi, mau dia bukan, mau dia kerjanya di mana gitu ya, itu semua butuh tahu tentang ilmu psikologi, utamanya menjaga kesehatan mental dan manajemen emosi. Kenapa? Karena saat ini kita ada di masa di mana kita mengalami epidemic of mental illness. Kalau di Amerika itu ada istilahnya. Sedang mengalami gelombang wabah mental illness. Yang ini tidak main-main. Yang ini tidak ada presidennya. Yang dulu selama peradaban dahulu ini masih jarang, tapi kemudian entah kenapa, nanti saya akan jelaskan. Di generasi saat ini kemudian dilalah ya, qadarullah kemudian angkanya naik gitu ya. Dan mungkin kita bisa jadi bagian darinya. Atau mungkin rekan ada di sini yang rekan-rekan atau saudaranya ini mengalami hal atau masalah kesehatan mental. Nah, ini menjadi bagian keseharian dalam hidup kita. Teman-teman juga mungkin sudah sering lihat berita ada kasus mahasiswa yang bunuh diri atau mungkin depresif dan lain sebagainya, mencoba melakukan percobaan bunuh diri dan lain sebagainya. Ini bukan hal yang asing, bukan hal yang jauh lagi, tapi memang angkanya sudah semakin banyak gitu ya. Nah, eh, saya akan mulai ya. Jadi, ya, kita akan bahas tentang kesehatan mental, utamanya generasi muda. Generasi muda ini nggak cuma yang teenager ya, tapi juga yang mungkin seusia saya atau seusia eh, Bu Zin atau Bu Yekti juga itu masih dikatakan generasi muda. Nanti kita akan lihat kategorisasi generasi. Nah, ada apa sebetulnya dengan generasi muda saat ini? Nah, generasi muda saat ini atau Gen Z utamanya ya, Gen Z dan Gen milenial, ini ada problematika apa sih? Nah, kita akan lihat datanya gitu. Nah, data menunjukkan ini memang di Amerika ya, tapi kalau kita lihat ini juga terjadi di seluruh dunia, di Indonesia juga seperti itu. Semakin ke sini, kalau teman-teman lihat dari tahunnya, ini tingkat berapa banyak kita memiliki teman dekat, ini semakin ke sini semakin turun dibanding beberapa dekade yang lalu. Apalagi sejak masa 2015 sampai 2019. 2011 sampai 2019 ini semakin turun angkanya. Terus kemudian kita akan lihat data lagi tentang sering merasa kesepian. Nah, ini siapa ini? Mungkin di antara Mas Mbak di sini yang sering merasakan kesepian. Ternyata entah kenapa sejak tahun 2011 sampai 2019, ini belum sama data di COVID ya, COVID 2019, 2020, 2021, ini angkanya semakin tinggi. Angka kesepian semakin tinggi. Nah, nah, ini data tentang kecemasan, prevalensi kecemasan berdasarkan usia. Kita lihat teman-teman yang usianya 18 sampai 25, tingkat dia akan mendapatkan kecemasan ini dibanding tahun 2010 ini akan semakin tinggi dibanding orang tua yang usia 26, 34 atau apalagi yang di atas 50. Artinya apa? Generasi muda saat ini punya tendensi lebih gampang pencemas. Kita akan lihat di depresi ya, major depression, depresi eh, kita lihat ternyata angkanya juga semakin naik, terutama perempuan. Nah, dari sejak 2010 sampai 2020 angkanya berkali-kali lipat gitu ya. Nah, ini major depression. Nah, ini disampaikan oleh Jonathan Haidt, profesor dari NYU yang menulis buku The Anxious Generation. Ternyata memang gelombang kesehatan mental, epidemic of mental illness ini kita rasakan. Nggak cuma di Amerika, nggak cuma di Barat, tapi juga di Indonesia.
Di Indonesia teman-teman bisa lihat data-data di Riskesdas Kemenkes itu juga angkanya juga semakin naik gitu ya. Kemarin ada senior saya yang menyampaikan sekitar berapa persen gitu ya, pemuda remaja di generasi sekarang itu berpotensi kena depresi dalam masa usia hidupnya. Nah, dan ini kalau penyakit jiwa di kalangan mahasiswa, gangguan mental di kalangan mahasiswa, ini yang lebih sering meningkat adalah kecemasan dan depresi. Dibanding bipolar, dibanding ADHD, skizofrenia, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya banyak orang mengalami gangguan mental saat ini bukan karena banyak yang melapor, tapi khususnya yang melapor ini adalah orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Nah, ini bahkan data di Amerika ini, mohon maaf ya, saya banyak nampilkan grafik. Ini yang sederhananya adalah yang paling nuki ini ya, nanjak ini ya. Ini adalah yang paling usianya paling muda. Sederhananya adalah di Amerika, 1 dari 4 pemuda itu berpotensi akan kena depresi di masa hidupnya sebelum dia sampai usia 25 tahun. Bayangkan ya, kalau ada 4 orang, nah itu 1 orang tuh berpotensi kena depresi kalau dari rata-rata. Artinya kan kondisi mentalnya sangat luar biasa. Nah, Nah, ini juga ya, emergency room visit for self-harm. Artinya karena percobaan bunuh diri dan sebagainya, ini angkanya semakin meningkat, terutama di perempuan. Kalau ini angka suicide atau bunuh diri di kalangan remaja, ini juga entah kenapa kemudian tiba-tiba semakin jauh meningkat dari sejak 2010, terutama di laki-laki. Nah, uniknya malah di laki-laki ya. Ini juga, nah, di data juga menunjukkan kalau ternyata tingkat orang depresi itu lebih banyak daripada tingkat orang yang pengangguran. Nah, artinya pengangguran itu sekarang semakin sedikit. Tapi kok entah kenapa, harusnya kalau 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 sedikit yang nganggur, sedikit dong yang depres. Tapi ternyata angka depres itu lebih banyak, walaupun mereka semakin banyak mendapatkan pekerjaan. Nah, sebetulnya apa kemudian teman-teman yang mempengaruhi kesehatan mental kita? Nah, kita kita bisa lihat modelnya dari 3 model ini. Ada faktor biologis, faktor genetik, faktor kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah faktor sosial, lingkungan, interaksi kita dengan masyarakat, dengan gadget, dengan teman, dan lain sebagainya, dibully, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor psikologis. Bagaimana mental set kita, persepsi kita, ini menentukan kita ketika menghadapi stresor-stresor dari luar gitu ya. Nah, salah satu yang faktor utama yang membuat tingkat depresif, tingkat kecemasan atau gelombang mental health ini semakin tinggi di generasi saat ini adalah apa? Berkurangnya interaksi sosial. Nah, jadi teman-teman, eh, ini ya ada data juga menunjukkan kalau anak muda generasi saat ini tingkat dia bermain dengan temannya di luar itu semakin sedikit. Jadi dia lebih banyak bermain di dalam rumah daripada bermain di luar rumah bersama teman-teman. Kita sendiri mungkin ngerasakan. Nah, ini juga bisa dilihat angka angka waktu sehari-hari bersama teman berdasarkan kelompok usia. Anak generasi sekarang, apalagi yang dia mendalami atau mengalami masa-masa COVID, dia ada pada fase di mana tingkat waktu bermain bersama temannya itu sangat sedikit. Bahkan waktu COVID kan anak-anak juga tidak boleh bermain sama teman-temannya. Mungkin sama saudara di rumah mungkin masih boleh. Tapi ini sangat mengganggu, sangat mempengaruhi kondisi mental utamanya anak-anak. Kalau orang dewasa ini hal yang wajar. Bapak ibu kita itu tentu sehari-hari lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja dan bersama keluarga. Tapi kalau kita lihat anak-anak memang bawaannya harus bermain bersama teman-temannya. Tapi kalau waktu bermainnya ini kurang, nanti kemudian menyebabkan kondisi mentalnya yang akan bermasalah di kemudian hari. Nah, faktor lain selain karena kurangnya interaksi sosial, kalau kita lihat banyak generasi muda yang semakin jarang main di luar, teman-teman coba perhatikan aja. Di kampung-kampung, anak-anak masih ada nggak yang bermain seperti mana saat 20 tahun lalu? Mungkin yang udah usianya 30, 40, ngerasakan ya, dulu anak-anak tuh bermain di jalan, panas-panasan, main benteng, main sembunyian, dan lain sebagainya gitu ya. Main sepedaan, keluar gitu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat, ada nggak anak-anak yang masih jalan-jalan di luar? Mungkin sebagian besar akan masuk ke dalam, kenapa? Karena di dalam sudah ada AC, sudah ada gadget, sudah ada laptop, sudah ada game konsol, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan selain karena kurangnya interaksi sosial, hal ini juga disebabkan karena semakin banyak anak yang tidak pernah main di luar,
dan berubah menjadi permainan yang berdasarkan gadget atau phone-based childhood. Nah, jadi ini kalau menurut Jonathan Haidt yang membuat ini terjadi ketika sejak diperkenalkannya gadget. Teman-teman mungkin yang pegang HP ya, coba dilihat HP-nya. HP ini kan baru ada di beberapa dekade saat ini, sekitar 2010, 15 tahun atau 14 tahun yang lalu. 2010 baru diperkenalkan, lalu kemudian anak-anak akhirnya yang biasa bermain di luar, yang biasa bermain sembunyian, bermain interaksi di luar, sekarang lebih banyak bermain di dalam kamar. Kalau kemudian teman-teman lihat atau tanya kepada anak-anak generasi sekarang, seberapa sering kamu bermain keluar, mungkin mereka bisa dikatakan hampir nggak pernah bermain, apalagi yang tinggal di daerah komplek. Mereka nggak punya, bukannya nggak mau, tapi memang nggak ada teman main di luar. Nah, nggak ada teman main di luar, dan itu kalau mau keluar harus diajak orang tuanya. Nah, inilah disebut masa Great Rewiring. Jadi masa-masa inilah yang menyebabkan interaksi sosial ini semakin berkurang, semakin sedikit teman di luar. Saya sendiri juga punya adik yang masih SMA, baru mau lulus. Ini juga teman bermainnya itu semakin sedikit di luar, sehingga akan lebih banyak bermain itu di dalam rumah. Nah, bermain dengan game dan sebagainya gitu ya. Nah, ini fase Great Rewiring. Nah, ini juga ada data-data penelitian, nanti teman-teman silahkan bisa baca sendiri ini, penelitian yang terlalu detail di mana kalau kita kurang bermain independen di luar rumah, ini akan berdampak pada kondisi kesehatan mental kita di masa dewasa gitu ya. Plus ditambah selain adanya gadget, sosial media, gadget dan kemudian semakin kurangnya waktu bermain di luar, juga banyaknya pengaruh dari sosial media. Nah, ini teman-teman siapa nih yang suka buka Instagram, terus kemudian melihat Instagram temennya yang keren-keren. Nah, yang mana namanya Instagram, itu isinya adalah apa namanya postingan-postingan dari teman kita, yang itu yang diposting pasti hal-hal yang fancy, yang keren, yang cantik, yang ganteng, yang lagi sesuatu yang keren lah. Tidak mungkin dia ada mengupload kondisi-kondisi yang sedang tidak proper gitu untuk ditampilkan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan membuat orang yang melihatnya akan semakin iri. Coba lihat teman-teman, mungkin ada yang teman kita yang hobinya tiap hari kok kayaknya jalan-jalan gitu ya, posting makanan enak dan lain sebagainya di tempat-tempat kafe-kafe yang fancy dan sebagainya gitu ya. Akhirnya ketika kita yang melihat itu membuat kita iri dan sebagainya. Apalagi kalau yang ditampilkan adalah foto wajah atau foto badan dan lain sebagainya, terutama perempuan ya. Perempuan ini sangat sering melakukan social comparison atau perbandingan dengan temannya yang mungkin lebih cantik, lebih bening, bodinya lebih mulus dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan tingkat depresi ini juga tinggi karena apa? Karena adanya sosial media. Zaman dahulu orang itu sangat qanaah, sangat nerimo kalau bahasa Jawanya ya. Makanya kalau di Jogja itu ada penelitian bahwa orang Jogja itu penghasilannya kecil, tapi dia paling bahagia. Kenapa? Karena dia tidak melihat yang di atas. Beda sama orang Jakarta mungkin ya, yang kota-kota besar, penghasilannya tinggi banget sebetulnya kalau dibanding UMR di Jogja. Tapi mereka senantiasa melihat yang di atas. Setiap hari mereka selalu merasa iri karena melihat ada yang bawa mobil-mobil yang lebih fancy, yang melihat kendaraan-kendaraan mewah, melihat temannya lebih necis, lebih keren dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ternyata menjadi sumber ketidakbahagiaan gitu ya. Nah, dan banyak ya teman-teman kalau kita lihat teman-teman perempuan hanya karena lihat postingan temannya kayak gini kemudian dia terpantik kiri dan sebagainya gitu ya. Nah, terus yang kedua, selain faktor sosial juga ada pengaruh genetik. Nah, genetik ini nanti teman-teman silahkan bisa melihat rekaman webinar saya di YouTube saya nanti ada tentang peran genetik terhadap pembentukan kepribadian. Ini apa namanya? Nanti kalau kalau kita mempelajari tentang genetik, ternyata peran genetik ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana pembentukan mental kita. Jadi kalau kita punya orang tua yang punya kecenderungan depresif, bapak ibu depresif, kemungkinan besar kita juga akan kena berpotensi besar kena depresi ketika menghadapi apa namanya momen-momen yang stressful, walaupun tidak 100%. Nah, hanya tinggal nanti bagaimana kalau kita punya riwayat orang tua yang depresif, bagaimana kita menanganinya gitu. Nah, sebagian besar kalau yang teman-teman yang kemudian konseling, yang pertama saya cek adalah orang tuanya. Oh, ternyata orang tuanya punya masalah, sebagian besar punya masalah dalam manajemen emosi dan juga punya kecemasan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian banyak turun gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau kita ini ilustrasi aja ya, imun cattle ya. Jadi kalau kita punya kecenderungan genetik yang sudah besar,
Ibaratnya wadahnya udah penuh, nanti dikasih stres dikit aja, ini udah blubuk-blubuk nih, stresnya ini akan meledak. Nah, sedangkan sebagian orang ada nih, sebagian orang tuh sudah kena ujian berkali-kali kok dia masih santai-santai aja. Karena memang dia punya genetik yang lebih tidak rentan. Nah, dia hormonnya juga fine dan sebagainya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi mungkin hal yang paling gampang kita kita cek untuk kondisi mental kita, lihat saja bapak ibu kita kepribadiannya seperti apa. Apakah pencemas atau tidak, gampang stres atau tidak, gampang nangis atau tidak, emosian atau enggak, memendam memendam amarah atau enggak, dan sebagainya gitu ya. Itu sangat mempengaruhi. Nanti teman-teman bisa melihat ya. Ini ada penelitiannya ya. Ini salah satu gen yang kalau diturunkan, ini orang yang membawa gen ini punya kecenderungan depresi. Nah, kalau dia akan kena depresi kalau menghadapi stres-stres di masa kecilnya. Nah, itu ya. Terus ini ada beberapa penelitian eh, anak kembar ya. Ini aja saya nyampaikan ini. Jadi ada 3 anak kembar, kembar identik. Kalau anak kembar kan gennya 100% sama dari satu sel telur, 100% sama. Nah, dilalahnya mereka ini 3 orang ini dipisahkan sejak lahir, sehingga mereka diasuh oleh orang tua angkat yang tiga-tiganya berbeda. Ekonominya berbeda, latar belakang keluarga berbeda, dan sebagainya. Tapi dia tumbuh besar dengan kecenderungan yang mirip. Tiga-tiganya kena depresi ketika masa remaja, ketiga-tiganya IQ-nya juga 148, eh, punya kepribadian yang outgoing, sama-sama suka acting, suka merokok juga, dan lain sebagainya. Nah, ini bahkan tingkat kesamanya sangat mirip, bahkan walaupun dia bukan diasuh sama orang tua yang sama. Artinya, genetik di case ini lebih berpengaruh daripada pengasuhan orang tuanya. Nah, itu ternyata sampai seperti itu. Kita akan lebih mirip sama orang tua biologis kita daripada orang tua asuh kita. Jadi misalnya kalau bapak bapak ibu saya depresif, saya diasuh oleh orang tua asuh yang tidak depresif, bahagia, cheerful, dan sebagainya, tetap saya punya tendensi depresif yang juga tinggi. Walaupun tidak 100% ya. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Nanti teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan, itu bisa langsung disampaikan di chat ya. Nanti mungkin saya akan lebih banyak, nanti semoga lebih banyak sesi tanya jawabnya ya, dan diskusi. Dan tidak satu arah seperti ini. Nah, yang ketiga adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis apa yang kemudian mempengaruhi? Nah, yaitu adalah mental set. Nah, tanpa kita sadari, ini bukunya Jonathan Haidt juga, The Coddling of American Mind. Ini memang membahas konteksnya di Amerika, tapi kita akan bisa lihat ini juga terjadi di Indonesia. Nah, di mana Gen Z saat ini utamanya, ini kita punya kecenderungan, Gen Z dan Gen milenial, menciptakan fragile mentality, mentalitas yang rapuh dan mudah pecah, mentalitas yang sering merasa tersakiti. Nah, ini bisa kita lihat dari banyaknya istilah. Siapa teman-teman yang di sini sering menggunakan istilah ini untuk dirinya sendiri? Aku merasa burnout nih. Aku kayaknya kena mental illness. Aku butuh healing. Nah, ini kata-kata yang paling sering kita sering dengar adalah butuh healing. Kalau kita menggunakan kata healing, healing itu artinya apa sih? Healing itu artinya adalah mengobati. Kalau kita mengobati, artinya ada sesuatu yang luka. Nah, dengan menggunakan kata healing, orang itu berarti secara tidak sadar menganggap bahwa aktivitas sehari-hari yang dia lakukan, stres sehari-hari yang ia dapatkan itu adalah sesuatu yang melukai hati dan batinnya. Jadi bekerja yang stressful itu bagi dia melukai. Nah, padahal yang perlu kita lakukan adalah bukan dengan healing, tapi dengan membuat aktivitas stressful yang sehari-hari kita alami itu tidak menjadi stressful. Jadi jangan malah menganggap bahwa aktivitas akhir pekan itu sebagai healing, tapi gimana aktivitas pekerjaan itu menjadi menyenangkan. Jadi fokus bukan pada kuratif atau pengobatan. Healing itu kan pengobatan. Nah, daripada ngobati, mending nggak dari awal nggak usah sakit. Gimana cara nggak usah sakit? Jangan membuat pekerjaan menjadi stres. Bagaimana membuat pekerjaan menjadi happy, menjadi sesuatu yang kita senangi. Coba kalau kita melakukan sehari-hari aktivitas yang kita senangi, kita pasti nggak akan stres kan? Nah, masalahnya gimana mas caranya kok bisa kerja itu menjadi nggak stres, kuliah bisa menjadi nggak stres. Nah, nanti memang butuh apa namanya mental set yang lebih canggih gitu ya. Nah, terus kemudian ada istilah-istilah FOMO, gaslighting, overthinking. Nah, ini kita sering menggunakan istilah-istilah ini yang tanpa kita sadari secara alam bawah sadar atau insecure gini ya. Nah, aku lagi insecure nih.
Ini membuat kita meromantisir permasalahan, mendramatisir masalah dan membuat kita jadi menumpuk stres berlebihan. Nah, ini sering istilah ini dikeluarkan Gen Z di sosial media dan kita tanpa sadar kita juga mengadaptasinya gitu ya. Terus nanti juga ada abuse mentality. Abuse mentality itu apa? Dikit-dikit merasa di-abuse, dikit-dikit merasa dirinya dilukai dan sebagainya. Nah, ini saya akan jelaskan. Nah, abuse mentality ini adalah perasaan di mana kita merasa terluka ketika ada mendapatkan sesuatu. Nah, tapi sebetulnya trauma karena abuse itu sebetulnya hanya akan terjadi, hanya akan menjadi trauma karena kita yang merasa trauma. Nah, padahal yang membuat trauma itu bukan sesuatu yang di luar, tapi yang di dalam pikiran. Coba misalnya, kalau kita ketemu dosen, terus kemudian sama dosen pembimbing misalnya, kita dibilang goblok, dasar kamu mahasiswa goblok dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya stimulus dari luar kata GOBLOK itu tidak ada artinya kalau nggak kita maknai itu sebagai sesuatu yang traumatik. Kan sebetulnya kalau seandainya ada orang Jepang dibilang goblok gitu ya, pakai bahasa Indonesia, dia akan trauma nggak? Akan takut nggak? Nggak, dia what is apa itu goblok? Malah nggak tahu gitu kan. Dia nggak tahu goblok. Nah, artinya yang mendramatisir atau membuat kita menjadi trauma adalah sesuatu yang apa namanya? Yang kita alami sendiri, sesuatu yang kita rasakan. Nah, buktinya apa? Ada sebagian orang yang digoblok-goblokin sama dosennya misalnya ternyata dia dia bisa fine saja gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini yang harus kita memang misalnya kalau ada case ini memang bukan berarti saya nggak empatik ya. Banyak case misalnya sexual abuse ini sekarang semakin banyak. Nah, pelaku sexual abuse terutama laki-laki ya, pelaku sexual abuse ini memang harus ditindak. Tapi sebagai korban kita nggak perlu mendramatisir masalah. Karena ketika saat kita mendramatisir, kita tetap harus melaporkan atau mungkin menindak pelaku kejahatan. Tapi kita sendiri tidak perlu sampai pada level traumatik. Ini memang agak-agak unik ya, tapi kenapa? Ibaratnya gini, ada seseorang yang di-abuse, di-touching lah, atau disentuh dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya sentuhan itu kan ya hanya sentuhan. Ya kita boleh aja membalas dengan cara melaporkan. Tapi sudah, itu tidak akan jangan sampai pengalaman abusif itu kemudian membuat hati kita juga sampai terluka, sampai traumatik dan sebagainya. Nah, kan sebetulnya tidak tidak ada sesuatu pun yang berubah dalam diri kita kalau kita tidak merasa diri kita berubah. Dan orang yang rasional, teman-teman kita di luar juga tidak akan menganggap eh, kita kemudian tiba-tiba jadi hina hanya karena pernah disentuh orang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tinggal tergantung mindset kita yang kemudian bagaimana memanage hal ini gitu ya. Nah, ini yang kita lihat banyak fenomena. Satu sisi fenomena di mana laki-laki yang banyak melakukan abuse itu ada, tetap ada case-case seperti itu. Walaupun nanti saya bisa jelaskan secara neurobiologisnya, tapi abuse mentality ini juga banyak terjadi di mana hal ini membuat kita jadi traumatik dengan pengalaman-pengalaman yang sebetulnya kita bisa atasi sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau saya menyampaikan ini adalah bagaimana kekuatan pikiran kita. Jadi you are what you think. Kamu atau kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita berpikir kita terluka, kita akan jadi terluka. Kalau kita berpikir kita akan sembuh, kita akan jadi sembuh. Nah, ini bisa dijelaskan dengan istilah namanya placebo dan nocebo effect. Nah, ini sekilas saya jelaskan ceritanya. Jadi, suatu ketika ada orang yang apa namanya pekerja bangunan yang pakai sepatu boot yang tebal, terus kemudian nggak sengaja loncat dari atas ke bawah, dilelah ada paku di bawahnya gitu ya. Paku yang kemudian menembus kaki dan sepatunya gitu ya, menembus. Nah, terus kemudian dia langsung terjatuh meronta-ronta kesakitan. Langsung kemudian sama teman-temannya dibawa ke rumah sakit, selama di ambulan itu dia sangat sangat merasakan nyeri sekali. Sakitnya minta ampun ketika ada guncangan di ambulan. Ketika sampai rumah sakit, lalu kemudian dokter mau nggak mau kan nggak bisa dicabut langsung pakunya, tapi harus dibuka. Sepatunya dibedah dulu, sepatunya dibuka dan dilihat ternyata ternyata paku itu sama sekali tidak menusuk kakinya. Paku itu hanya lewat di sela-sela jari. Di sela-sela jari dari apa namanya tukang bangunan tadi. Jadi ternyata kesakitan yang dia alami, jadi tidak ada sama sekali luka di kakinya. Nah, kesakitan itu tadi dari mana? Kesakitan itu dari karena matanya, pikirannya itu melihat bahwa ada paku yang menembus kakiku.
Nah, itu saja sudah cukup membuat dia merasakan sakit yang real seperti mana orang sakit ketika menginjak paku. Karena ya bayangkan ya kalau kita sendiri juga gitu ya, kalau ada paku yang menembus sepatu kita gitu ya, bisa jadi kita juga akan merasakan hal yang sama. Ketika dibuka, ternyata sama sekali tidak ada luka, tidak ada scratch sedikit pun di kakinya gitu ya. Nah, ini disebut nocebo effect. Jadi apa yang kita rasakan kalau kita benar-benar percaya bahwa kita terluka, kita bisa benar-benar terluka. Dan sebaliknya ada namanya placebo effect. Apa itu placebo effect? Nah, ini yang mungkin yang biasa kita minum sehari-hari. Placebo effect itu adalah saat kita meminum obat, kalau kita percaya sekali bahwa obat itu akan berhasil, maka obat itu kemungkinan akan memiliki efek kesembuhan yang sama. Nah, ini bahkan kita bisa lihat di obat-obat antidepresan, itu ternyata setelah diuji, obat yang nggak ada isinya cuma gula garam gitu ya, yang tidak berpengaruh ke senyawa dalam tubuh, itu bisa berdampak menyembuhkan seperti mana obat antidepresan yang asli. Jadi kalau teman-teman minum obat antidepresan, ternyata obat antidepresan yang bohongan pun juga bisa menyembuhkan. Artinya apa? Artinya, berarti mindsetku sendiri bisa menyembuhkan aku. Ya bisa, tapi mindsetmu juga lah yang bisa membuat kamu jadi semakin sakit. Jadi teman-teman bisa lihat penelitiannya di jurnal yang saya sertakan di sini ya. Nah, jadi sebetulnya intinya itu, mindset kita ini sangat berpengaruh dengan kondisi mental kita gitu ya. Jangan sampai kita meromantisir masalah sehingga kita sendiri menjadi terluka. Ini ada data juga tapi terlalu banyak ya. Nah, terus kemudian apa yang kemudian menyebabkan mentalitas generasi utamanya Gen Z sekarang ini semakin melemah? Salah satunya adalah karena memang kita mengalami fase di mana orang tua kita memiliki kecenderungan helikopter parenting. Apa itu helikopter parenting? Orang tua yang terlalu banyak terlibat dalam aktivitas anak sehari-hari, mengurusi semua masalah anak, sehingga anak ini nggak belajar mandiri, nggak belajar bebas untuk mengambil keputusannya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan anak makanya kalau teman-teman ngerasa, barangkali mungkin ada yang pernah merasakan momen-momen depresif, ini muncul utamanya ketika masa kuliah dan bekerja. Makanya kan di judul seminar ini, dewasa semakin tangguh atau rapuh. Kalau kemungkinan besar, sebagian besar akan semakin rapuh. Kenapa semakin rapuh? Karena dari awal orang tua kita itu sudah terlalu membuat kita terlalu steril, terlalu tidak pernah dihadapkan dengan masalah. Nanti saya akan sampaikan belakang. Sehingga ketika dihadapkan, misalnya gini, bayangkan teman-teman diatur orang tua dari sejak kapan? Lahir, TK, SD, SMP, SMA. Kuliah pun disuruh misalnya, oh kamu kuliah di Fakultas Kedokteran aja. Nah, setelah lulus, apa yang udah orang tua nggak lagi, terus kemudian dianggap sudah dewasa, akhirnya ketika dihadapkan pada pilihan sendiri, di saat 25 tahun, 22 tahun kita ini bergantung sama orang tua, apa yang terjadi? Ya kita kolaps. Nah, ini yang terjadi. Makanya ada istilah quarter life crisis. Nah, quarter life crisis ini kita hadapi gara-gara itu. Karena jujur saya juga ngerasa ya, waktu kecil semua udah diatur sama orang tua. Begitu kuliah, begitu lulus kuliah, loh, habis ini aku ngapain lagi nih? Sudah nggak ada orang tua yang ya memang orang tua masih memprovide beberapa hal, tapi udah aku tanggung jawab sendiri nih. Nah, ketika itu kita alami, akhirnya kita kolaps di masa-masa ketika lulus kuliah, bingung mau ngapain. Nah, itulah akhirnya jadi istilah-istilah quarter life crisis disebabkan karena kondisi-kondisi seperti itu. Jadi ini hal yang unik terjadi pada generasi kita karena memang orang tua kita sekarang, nanti ini topik pembahasan yang lain lagi ya. Orang kita sekarang memang terlalu banyak obsesif untuk ikut terlibat dalam urusan anak dan sebagainya. Teman-teman mungkin nanti kapan-kapan ya, kalau mungkin kita ada kesempatan ngobrol lagi, mengkaji fenomena helikopter parenting ini ternyata dampaknya luar biasa. Nah, jadi helikopter parenting dan gadget sosial media ini salah satu faktor utama yang menyebabkan generasi kita ini semakin rapuh. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, terus apa kemudian tipsnya nih? Nanti sebelum kita tanya jawab, tips yang pertama jelas kurangi stres. Apa lagi Mas? Kurangi stres gimana ya? Kita semua pasti akan pengen kurangi stres. Nah, cara pertama kurangi stres adalah jangan memendam emosi. Nah, ini kebetulan saya lagi baca buku juga nih. Buku sangat bagus ini bahasa Inggris, penulisnya Gabor Mate. Nah, ini membahas tentang orang-orang yang punya kebiasaan memendam emosi. Ini dia punya kecenderungan stres berlebih dan nanti penyakit-penyakit jantung, penyakit macam-macam loh itu semua muncul karena stres berlebihan menimbulkan nanti namanya hormon kortisol. Kortisol itu hormon stres yang ini berdampak nggak cuma sama otak mental tapi juga sama kondisi tubuh kita.
Nah, kondisi apa tadi ya, terlalu banyak mendam emosi, nggak berani mengungkapkan ketidaksetujuan. Nah, terus jengkel sama diri sendiri, mendam dendamnya gitu ya dan sebagainya gitu. Yang lain salah satunya adalah kepribadian perfeksionis. Nah, ini banyak penelitian menunjukkan bahwa ada orang-orang kalau yang punya kepribadian perfeksionis, dia akan lebih mudah sakit. Kenapa? Karena dia stres dengan kondisi dirinya di mana harus ada standar tertentu yang membuat dia kalau nggak perfect, dia nggak akan mau lanjut. Nah, akhirnya ini kemudian berlarut-larut akan buat dia stres. Yang ketiga adalah kepribadian nggak enakan atau people pleaser. Nah, orang-orang yang suka yes man, ya ya ya, tapi sebetulnya di dalamnya dia nggak suka. Sebetulnya di dalamnya dia dia tidak setuju. Tapi kemudian karena dia takut untuk apa namanya berkonflik, akhirnya dia iya 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 nggih nggih tapi buatan kepanggih gitu. Jadi ini kepribadian nggak enakan. Mungkin kita ngalamin sendiri ya di depan kita misalnya kalau diperintah atasan, iya bu, iya pak, gini gini. Tapi di belakang kita jongkol, tidak berani mengungkapkan. Nah ini yang kemudian saat ada emosi yang terpendam, tidak tersalurkan dengan baik, entah dengan bentuk agresif. Agresif ini nggak harus mukul ya, tapi melampiaskan dengan apa namanya menyampaikan, Pak, mohon maaf saya tidak setuju dengan kebijakan Bapak karena ini berpengaruh terhadap kondisi mental kita. Kalau seandainya kita bekerja di atas 8 jam, misalnya gitu. Nah, kalau orang nggak pernah berani menyampaikan ini, yang terjadi, dia akan memendam diri sendiri dan itu stresnya akan terus-terusan. Dan dia jengkel. Aku kok nggak ngomong-ngomong ya, nggak berani ngomong, terus padahal penting dan sebagainya gitu ya. Nah, ini akan semakin mendam stres dan apa namanya membuat dia. Bahkan ini nanti teman-teman bisa baca di bukunya sangat bagus. Ada cancer personality, personality yang mudah kena kanker. Salah satunya adalah people pleaser nih. Nah, itu. Jadi orang yang nggak pernah berani mengungkapkan, selalu ngedepankan orang lain daripada kepentingan, nggak berani asertif ngomong dan lain sebagainya, takut berkonflik dan sebagainya, eh, mengiyakan apapun pendapat orang lain walaupun dia nggak suka. Nah, ini dia lebih berpotensi apa namanya kena penyakit kanker jantung. Kanker itu kenapa sih terjadi? Kanker itu terjadi sebetulnya kita semua punya potensi kena kanker. Tapi kanker yang pada umumnya itu terjadi karena apa? Karena kalau orang pada umumnya ya, orang normal, sistem imunnya itu kuat sehingga kankernya akan setiap tumbuh dimatikan oleh sistem imun. Tapi saat kortisol berlebihan, hormon stres tadi berlebihan, yang terjadi apa? Kankernya yang dia berkembang, loh kok nggak ada lawannya nih? Karena sistem imunnya lagi shutdown, lagi mati gara-gara terlalu banyak stres. Akhirnya tumbuh berkembang dan cepat sekali untuk stres gitu ya. Jadi makanya teman-teman hati-hati sekali memendam emosi. Kalau saya sering bilang sama istri sama keluarga jangan bawa stres kerja di rumah. Ya bahkan ya, maksudnya gini, jangan sampai hanya karena kerja itu sampai melukai kondisi tubuh kita, melukai stres kita. Udah kalau kalau di apa nggak perlu dibawa pulang stresnya, nggak perlu berlarut-larut. Jangan sampai kita kerja udah digaji sekian juta gitu ya. Tapi ternyata ada dampak lain, ada bayaran lain, itu bayaran rasa sakit. Karena saya sendiri, jujur saya sendiri juga mengalami hal ini dulu waktu usia 28 tahun. Saya ngomong gini bukan berarti tidak punya pengalaman, justru malah saya pernah punya pengalaman menjadi orang yang gampang terpantik stresnya karena memang satu sisi punya kerentanan genetik, kedua satu sisi gampang gampang stres ketika di tempat baru, ketika di tempat kerja, dan jujur saya termasuk orang yang dulu yang nggak enakan gitu ya, nggak berani ngomong, terus selalu minta maaf tanpa sebab. Nah ini salah satu cirinya, sering minta maaf tanpa sebab ini. Ini ada listnya ya, itu teman-teman silakan bisa ngelis. Ini apakah aku termasuk tanda-tanda people pleaser? Nah ini akhirnya waktu di usia 28 tahun, saya waktu itu sempat kena serangan sakit jantung juga, sempat dibawa ke rumah sakit, terus kemudian dari situ saya belajar, oh iya, padahal saya nggak pernah merokok, saya dulu atlet, cuma mungkin ya sering begadang dan tadi sering mendam rasa takut dan stres. Akhirnya dari situ saya belajar gimana caranya untuk meredakan rasa stres itu. Nah, jadi itu ya. Jadi itu bagaimana kita hati-hati kalau jadi people pleaser. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang baik ya, tapi kita harus punya pendirian, harus berani berbicara, menyampaikan, dan jangan memendam emosi dan rasa marah. Ini mungkin di sesi lain ya kita akan bahas tentang manajemen emosi. Nah, terus kemudian jangan tadi ya mentraumatisasi atau meromantisir masalah dan sebagainya. Ini tanpa kita sadari kita akan lihat perbedaan. Generasi dahulu, anak-anak kecil itu udah ikut perang gitu ya. Dan di masa-masa perang itu
sebagian besar mungkin tidak ada yang mengalami depresif. Ribuan tahun lalu, saat kondisi manusia itu jauh lebih berbahaya, melalui perang dan lain sebagainya, itu mereka nggak ada yang mengalami, sedikit sekali mengalami depresif. Tapi generasi sekarang kita mungkin dibully dikit sudah depresif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Karena kita bisa jadi mentraumatisasi masalah gitu ya. Kalau saya pribadi, jujur kalau kalau sudah di masa usia sekarang, kalau ditanya mau nggak kalau punya pengalaman dibully? Kalau saya jawab, saya pengen punya pengalaman dibully waktu kecil. Karena dari situ, saat saya berhasil lawan atau kemudian lepas atau berhasil mengatasi masalah bullying itu, maka di masa depan mental saya akan lebih kuat. Bayangkan kalau kita dari kecil sudah terlalu steril dari pengalaman-pengalaman konflik. Nah, ini makanya ada istilah yang menarik dari Friedrich Nietzsche. What doesn't kill you, apa yang tidak membunuhmu, maka dia akan membuat kita semakin kuat gitu ya. Nah, konflik-konflik di masa kecil, yang ini seringkali kalau di masa di mana helikopter parenting ini terlalu terlibat, itu seringkali akan dihilangkan. Nggak boleh ada bullying dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, pengalaman saya pernah dibully di masa-masa yang lebih muda, justru menjadi pengalaman saya lebih kuat ketika di masa tua. Iya nggak? Bayangkan ya, kalau anak di masa kecilnya dibully, diganggu dikit, langsung orang tua ikut terlibat membantu dan sebagainya. Gimana cara dia saat dewasa, saat dia dikatakan ditindas lah oleh atasannya, gimana dia cara untuk kemudian melawan atasannya, protes sama atasannya dan sebagainya. Manajemen emosi ketika menghadapi atasan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau di masa kecil aja dia nggak bisa ngatasi dan harus dibantu orang tua, gimana di masa depan gitu ya. Nah, ini kalau kita pikir seperti itu. Jadi ternyata malah pengalaman, bahkan saya nanya murid-murid saya guru SMA juga, saya nanya murid, menurut kalian bullying itu bagus nggak? Nggak bagus, Kak. Ya. Tapi kalau kalian sudah gede, pengen nggak kalian pernah punya pengalaman dibully? Ya, sakjane pengen sih, Kak. Perlu, perlu. Kenapa? Karena kalau pernah pengalaman dibully, di masa depan aku akan lebih kuat. Nah, asal aku nggak jatuh depresi. Nah, berarti kuncinya adalah gimana cara kita punya mental set. Jadi sifatnya mental kita tuh seperti sistem imun, teman-teman. Tahu sistem imun sudah pada vaksin semua di sini. Isinya vaksin itu apa sih? Isinya vaksin itu adalah virus-virus yang dilemahkan atau dimatikan sehingga tubuh kita, sistem imun kita ini kemudian beradaptasi, belajar sehingga nanti kalau ketemu virus yang lebih gede itu sudah punya modal sistem imun yang lebih prepare dengan masalah itu. Dan kalau kita lihat orang yang punya masa kecil yang tangguh, yang berat, kalau dia bisa berhasil mengatasinya, justru di masa depan dia jadi pribadi yang sangat sangat kokoh. Mungkin kalau kita lihat generasi bapak ibu kita gitu ya, bapak ibu kita hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas, tapi saya lihat mental bapak ibu kita jauh lebih tangguh daripada kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita jangan takut menghadapi masalah dan konflik semakin dini itu malah semakin bagus. Dan kita perlu mengajarkan anak kita juga mental set bagaimana ketika menghadapi konflik. Kalau misalnya saya juga sering diskusi sama teman-teman guru yang lain. Kalau misalnya jenengan punya anak laki-laki, terus kemudian anaknya dibully, apakah jenengan akan bantu anaknya? Nggak usah, hadapi sendiri. Nah, hadapi sendiri kenapa? Karena biar begitu nanti dia akan kuat di masa depan gitu ya. Nah, terus kunci yang tidak kalah penting yang menjadi anchor atau pedoman kita adalah bagaimana melihat segala sesuatu dari perspektif iman. Nanti untuk ini teman-teman bisa baca buku saya. Ini gratis kalau mau di-share, di-download karena bentuknya PDF yang judulnya Mencari Kebahagiaan Sejati. Ini kebetulan lagi nggak bawa ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana generasi para sahabat dahulu karena dia memiliki iman, dia tidak pernah atau rasa sakit gundah gulana dalam hati itu dia bisa atasi dengan baik. Nah, itu karena dia apa? Karena dia memiliki keimanan yang kuat gitu ya. Saran kedua adalah selain mengurangi stres, yaitu dengan perbanyak aktivitas fisik. Ini penelitian-penelitian banyak sekali menunjukkan kalau semakin banyak kita melakukan aktivitas fisik itu sudah cukup untuk menjadi faktor protektif kita dari depresif, gangguan mental dan lain sebagainya. Dan kita lihat generasi sekarang kan kita adalah generasi yang terlalu banyak duduk. Berjam-jam kita duduk di kantor, duduk main game dan sebagainya, sehingga kita jarang melakukan aktivitas fisik gitu ya. Nah, aktivitas fisiknya saran saya yang bermain ya, bukan jogging yang kadang bisa jadi membosankan. Ya kalau beberapa teman suka jogging itu nggak apa. Tapi kalau yang bermain, sampai bermain basket, bola dan sebagainya, ini akan jauh lebih cheerful, lebih membahagiakan.
Ketiga, perbanyak aktivitas sosial. Ini sudah resep yang sangat bahwa salah satu penyebab utama depresif adalah dia tadi ya, kekurangan interaksi sosial, loneliness, sendirian. Nah, itu makanya mungkin tingkat depresif itu mungkin akan tinggi pasca COVID, disebabkan karena tadi semakin sedikit, saya sendiri ngalami ya, ketika masa-masa COVID itu seharian di kamar terus, di rumah nggak ada teman, keluarga saya di Kalimantan, itu ngalami mood-nya juga lagi turun-turunnya gitu ya, karena nggak bertemu teman gitu ya. Nah, sehingga ini penting sekali. Kita perlu rutin ketemu teman atau mungkin ketemu keluarga dan sebagainya. Nanti teman-teman akan ngerasain deh kalau ngobrol sama teman, saling curhat, saling cerita, itu hatinya jadi hangat, hatinya bahagia gitu ya. Terus kemudian yang tidak kalah penting, perbaiki waktu tidur. Nah, lagi-lagi nih ya, gadget kita ini ternyata memang banyak sekali siapa yang tidurnya di sini sambil bawa HP dan tidurnya harus nonton YouTube dulu sebelum tidur gitu ya. Entah nonton bola, nonton Real Madrid, kalau saya punya nonton Real Madrid, terus HP-nya ditaruh di sebelah kasur. Nah, ini tanpa kita sadari ini juga mengganggu waktu tidur kita. Apalagi anak remaja. Kenapa anak remaja tingkat depresifnya juga tinggi? Kenapa? Karena kurang tidur. Saat kurang tidur, otaknya tidak bisa meregenerasi bagian otak-otak yang kemudian terluka disebabkan karena apa? Karena sedih dan depresifnya tadi. Jadi, tidur 8 jam sehari dengan kualitas tidur yang baik ini juga salah satu faktor protektif yang penting. Nah, ini ya, ini data menunjukkan kalau sekarang kurang tidur, kurang dari 7 jam itu juga semakin banyak. Terus kemudian yang kelima, asupan nutrisi yang tepat. Ini juga tidak kalah penting, teman-teman. Utamanya adalah kita kekurangan, generasi saat ini kekurangan makanan yang mengandung omega 3. Nah, teman-teman kalau ada yang mau, misalnya, ini penelitian, saya juga dapat penelitian dari dosen Stanford, beliau bilang bahwa kalau kita depresif, nah minum obat antidepresan plus minum omega 3 itu sangat membantu. Nah, jadi omega 3 ini akan membantu proses perbaikan otak kita. Nah, jadi saya di rumah juga ada omega 3. Jadi kalau lagi apalagi agak-agak murung, agak-agak moodnya turun, itu biasanya saya juga coba untuk minum itu. Dengan minum itu nanti kita bisa akan mengembalikan kondisi kesehatan mental kita ke level yang lebih normal gitu ya. Mungkin itu ya. Uh, Bapak, Ibu, teman-teman, selanjutnya mungkin barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti kalau materinya bisa nanti bisa minta panitia ya, nanti boleh. Baik, terima kasih Pak Rahman Satrio untuk materinya. Sangat menarik dan sangat relate dalam kehidupan kita hari ini. Dan teman-teman langsung saja, nampaknya sudah banyak yang tidak sabar untuk bertanya dan berkonsultasi nampaknya. Di chat saya sudah masuk, Pak. Ada pertanyaan sekaligus berkonsultasi. Oh iya. Ya, namun ini tidak berkenan untuk disebutkan namanya, jadi Boleh. saya sebut anonim. Ya, saya izin membacakan. Monggo. Ya. Beberapa tahun lalu, saya melihat diri saya sebagai seseorang yang ceria, penuh semangat, dan suka bersosialisasi. Bisa dibilang, saya memiliki kepribadian ekstrovert. Namun belakangan ini, saya merasa sangat lelah untuk bersosialisasi. Tidak ada energi untuk semangat, emosi mudah meledak-meledak, mood yang mudah berantakan. Saya merasa frustasi atas suatu tekanan. Saya menyadari dampak tekanan tersebut untuk hidup saya. Saya mencoba berbagai coping mekanisme untuk diri saya, berharap saya bisa moving on the next step. Tapi belum membuahkan hasil dan saya merasa relapse ketika saya merasa ada trigger yang mengganggu. Ketika saya melakukan coping mekanisme, saya merasa menekan diri saya, mendenial apa yang saya rasakan. Saya juga pernah didiagnosa oleh pakar menunjukkan gejala bipolar. Akhir-akhir ini saya juga mudah merasa tidak aman,
dan nyaman di keramaian. Padahal dulu saya seorang yang nyaman dalam keramaian. Saya merasa hal ini mengganggu perkembangan diri saya. Saya merasa krisis identitas. Maka dari itu, bolehkah saya meminta saran atas kasus saya ini? Terima kasih sebelumnya. Semoga semua orang sehat dan berbahagia. Ya, dari kakak anonim, Ya, silakan Pak. perempuan nih Mbak, Bu Zin. Ini tidak disebutkan. Oh ya, perempuan. Ya, ya tadi mungkin yang perlu, ini kalau mohon maaf mungkin tidak bisa detail karena cuma pertanyaan sekilas ya. Jadi memang untuk harus mengetahui lebih detail harus asesmen yang lebih mendalam. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau dari sedikit sekilas dari data yang disampaikan, tadi mungkin yang perlu diketahui dulu onsetnya atau gangguannya itu muncul mulai kapan, di usia berapa, ada disebutkan nggak, Bu? Nah, kalau barangkali nanti boleh menambahkan datanya di usia berapa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, eh, bisa jadi. Nah, kalau kalau itu perubahannya mendadak, jadi tadi ya seperti yang disampaikan di slide, perubahan emosional itu bisa terjadi karena faktor eksternal, pembentukan eksternal dari parenting, dari bullying dan sebagainya. Tapi juga ada dari faktor biologis. Nah, ini kadang kita kita banyak belum di Indonesia belum banyak terlalu didiskusikan atau diperkenalkan bahwa faktor biologis dari kondisi mental kita ini sangat mempengaruhi. Sederhananya gini deh, buat ibu-ibu, mbak-mbak, kalau lagi menstruasi, kira atau mau mendekati menstruasi, apa yang kita rasakan? Tiba-tiba kemudian pikiran negatif kita muncul kan? Kalau yang punya suami, terus kemudian nanti suami disalah-salahkan. Padahal sebetulnya sebelumnya biasa aja gitu ya misalnya. Atau mungkin kalau ibu, nanti anaknya kemudian tiba-tiba jadi dimarah-marahin gitu ya tanpa sebab, padahal sebelumnya biasa aja. Nah ini kita nggak perlu terlalu takut atau cemas karena memang ada sebagian orang yang dia punya gejolak hormonal yang ini cukup cukup besar dan itu sangat mempengaruhi kepribadiannya. Sehingga di sini nanti ini saya mengencourage teman-teman baik di tempat kerja atau teman-teman yang laki-laki terutama jangan meremehkan kondisi perubahan hormonal yang terjadi pada perempuan karena itu sangat mempengaruhi. Nanti kita mungkin kalau laki-laki dirasakan atau merasakan hal seperti itu juga nggak akan kuat gitu ya. Nah sehingga eh, cuti hamil, melahirkan, dan cuti haid gitu-gitu itu juga itu hal yang sangat possible sebetulnya dan sangat penting bisa kalau di hak yang didapatkan oleh teman-teman perempuan gitu ya karena memang kondisi-kondisi itu lagi ada yang mungkin sampai nggak bisa gerak, ada yang kemudian emosinya luar biasa dan sebagainya gitu ya, perasaan depresifnya muncul dan sebagainya. Jadi ada banyak faktor-faktor hormonal yang kadang kita nggak sadari. Ada juga mungkin karena masalah hormon tiroid. Nanti ada namanya Hashimoto disease. Itu hipotiroidism. Jadi kekurangan hormon tiroid itu nanti kemudian menyebabkan dia kayak gejala depresi. Padahal sebetulnya yang kurang hormon tiroidnya. Nanti kalau hormon tiroidnya diperbaiki, nanti orangnya depresifnya sembuh juga. Nah, itu ada juga hormon seperti itu. Nah, dan lain sebagainya bisa jadi seperti itu. Kalau kalau tidak ada pantikan luar, berarti ada sesuatu mungkin kalau bahasa agak bombastisnya tuh ada bom waktu genetik yang itu mungkin baru meledak di usia tertentu, mungkin masa puber atau mungkin 20 tahun dan sebagainya. Itu pertama kita perlu ngecek dulu dari keluarga kita ada nggak riwayat-riwayat seperti itu. Nah, ada oh ternyata benar di omku, mungkin bapak ibu nggak ada, tapi di omnya ada, di om tantenya ada. Artinya dia dapat dari mana? Dari neneknya, dari atau kakeknya, nggak turun ke nggak terekspresikan. Jadi gen itu gini ya. Misalnya kakeknya punya depresif, terus kemudian ibunya nggak punya depresif, tapi ibunya membawa gen itu, tapi tidak terekspresikan. Nah, terekspresikannya di omnya yang lain. Nah, tapi ibunya meneruskan gen itu, walaupun dia nggak kena depresif, tapi meneruskan gen itu ke anaknya. Nah, anaknya dilelah dapat suatu stres, stres itu memantik gen itu, dan akhirnya anak itu kena seperti mana omnya dan seperti mana kakeknya, misalnya gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Itu bisa jadi bisa dilacak dulu dari orang tua seperti apa. Terus kalau tadi apakah bipolar depression itu memang perlu asesmen lebih lanjut ya. Bisa jadi kalau bipolar aneh ya. Jadi ada masa-masa di mana dia sangat mania, mania itu sangat ekspresif, sangat dan biasanya
dia sangat berlebihan dalam hal ekspresivitasnya. Jadi sangat sangat ekspresif banget, outgoing, tiba-tiba jadi mau melakukan ini itu dan sebagainya gitu ya. Dan itu nanti bisa kita checklist kira-kira perilakunya apa saja yang lihat, dan kemudian ada masa-masa di mana dia depresif dan sebagainya. Memang nanti macam-macam sih variannya. Mungkin ada yang manianya lama, depresifnya lama dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, itu kalau kalau misalnya kita menghadapi seperti itu, ada momen saya juga pernah punya kenalan itu, memang itu sangat membutuhkan bantuan baik dari keluarga maupun psikolognya atau konselornya gitu ya, yang mana membantu dia untuk bagaimana ini adalah naik turunnya emosi di dalam tubuh kita. Yang teman-teman perempuan ngerasain, saya sendiri juga pernah ngerasain. Kalau saya ngerasain waktu lagi momen-momen musim hujan. Nah, itu ada istilahnya SAD, Seasonal Affective Depression. Iya, Seasonal Affective Depression. Jadi depresifnya itu muncul ketika lagi momen musim hujan. Mungkin kalau ada yang relate, teman-teman bisa komen ya. Jika lagi musim hujan dan jarang banyak mataharinya nggak pernah kelihatan, itu nanti moodnya akan turun. Nah, beberapa ada yang gitu. Jadi kan ada ternyata, oh, ada faktor cuaca juga nih. Nah, nah itu sebetulnya kita bisa pelan-pelan, dan ini bagi saya pun juga kadang masih masih sering, beberapa kali sering muncul. Nah, hanya saja saat itu muncul, jangan kemudian kita berusaha melatih diri agar tidak menjadikan itu sebagai, oh kok kayaknya aku pengen bunuh diri ya, atau kayaknya aku pengen gini dan sebagainya gitu ya. Itu hanyalah lintasan pikiran disebabkan karena kondisi hormon kita yang memang lagi tidak seimbang. Jadi ibaratnya kalau teman-teman lagi di bawah, jangan anggap bahwa semua hidup akan di bawah. Ada kalanya nanti akan naik. Nah, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini mental set ini perlu kita miliki, terutama teman-teman yang memiliki gejala hormonal naik turun seperti itu, sehingga nanti saat saat ada pikiran-pikiran yang negatif banget sampai ingin mengakhiri hidup, bilang aja, ini adalah gangguan hormonalku. Misalnya, ini bukan diriku yang sebenarnya. Jadi nggak perlu sampai terbawa emosi, terus kemudian nggak perlu menseriusi pikiran negatif yang dilalah muncul tanpa kita perintah. Jadi pikiran negatif itu kadang nggak diperintah muncul. Nah, hanya nanti eksekusi kita, oh ini cuma lintasan negatif, nggak perlu dituruti. Nah, seperti itu gitu ya. Itu mungkin ini baru sekilas saja. Nanti mungkin lebih detailnya saya sarankan boleh ke ke psikolog atau mungkin ke konselor, atau kira-kira yang bisa lebih mengasesmen lebih detail gitu ya. Kalau yang lain mungkin bisa beberapa bipolar ada yang pakai obat, tapi kalau saya sarankan bisa ke psikolog dulu agar lebih, yang paling utama melatih mental set dulu. Mental set agar kita kalau lagi kondisi up and down dari mood kita, kita bisa merecovernya gitu ya. Itu mungkin. Baik, semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaan pertama dari anonim. Kemudian ini juga ada yang chat lagi. Kalau sekali ini dari laki-laki anonim, saya izin bacakan juga ya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Ya. Sebelumnya izin Kak, saya tumbuh besar dengan pengalaman kekerasan dari salah satu anggota keluarga Kak. Saya juga mendapatkan bully secara verbal dan nonverbal. Efek yang saya rasakan sekarang adalah mood yang tidak bisa ditebak dan sangat mudah berubah-ubah. Saya gampang marah, mungkin marah ini, gampang sedih, gampang lelah, dan terkadang merasa sangat kesepian. Namun dari luar saya terlihat sangat ceria dan tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ya Kak cara menanganinya? Saya juga tipikal orang yang sangat nggak enakan karena takut ditinggal orang sekitar. Namun terkadang suka marah-marah tidak jelas Kak. Mohon masukannya untuk harus bagaimana Kak? Ya, ya, terima kasih sudah berani dan mau bertanya ya. Memang pengalaman, kalau ya beberapa orang ada yang mengatakan luka pengasuhan, tapi kalau bahasa lebih ilmiahnya namanya adverse childhood experience, masa kecil yang berat. Itu memang sangat mempengaruhi bagaimana manajemen coping emosi kita ketika dewasa. Jadi memang teman-teman yang punya anak itu sangat diperhatikan bagaimana memperlakukan anak-anak yang masih kecil banget ya.
Kalau mungkin yang sudah agak gede, mungkin kita bisa melatihnya untuk mandiri, dia menghadapi tantangan. Tapi untuk yang masa kecil ini sangat sangat penting bagi mereka untuk punya secure attachment gitu ya. Nah, ketika kita mendapatkan hal ini, tadi ya, tadi memang bisa jadi sangat bisa mempengaruhi kita di masa depan. Tapi ini bukanlah life sentence, apa ya bahasanya, hukuman yang kemudian akan kita terus warisi sepanjang masa. Karena kenapa? Karena namanya otak itu, Mbak, Bu, apa, Mas, itu sifatnya plastis. Sifatnya sangat plastis dan bisa diubah berdasarkan pikiran dan pengalaman kita. Bahkan ya, yang paling ekstrim, ada anak yang usia 3 tahun, ini dia otaknya diambil setengah. Karena apa? Karena dia ada mengalami kejang-kejang lah, gangguan gitu ya. Otak diambil setengah, kan kalau setengah otak otak kanan itu kan mengatur yang kiri, otak kiri mengatur yang kanan. Nah, otaknya diambil setengah, tapi kira-kira masih bisa hidup nggak? Masih bisa hidup sampai dewasa, otak kanannya yang diambil, yang kemudian akan membuat, jadi waktu awal-awal habis operasi, tubuh kirinya lumpuh, karena otaknya hilang setengah. Tapi, hanya dengan setengah otak, nanti tubuh kirinya ini bisa bisa kembali bergerak lagi. Sehingga ketika dewasa, dia menjadi perempuan yang bahagia. Memang agak sedikit agak-agak lumpuh gitu ya, tapi tetap masih bisa jalan, masih bisa main balet, dan sudah menikah. Nah, ntar lagi mungkin udah punya anak gitu ya. Jadi ternyata ada case-case gitu, bahwa otak kita sangat plastis ya, apalagi yang teman-teman yang usianya masih di bawah 25 tahun. Ini masih sangat mungkin untuk merecovery dari pengalaman-pengalaman traumatis di masa kecil. Nah, sehingga yang perlu kita anu adalah kita perlu berpikir terus bagaimana untuk merecovery luka-luka atau pengalaman traumatis masa lalu kita, yang itu kemudian pengaruhi cara pandang kita. Nah, kita kita perlu merelakan itu. Kita perlu ini nanti sangat penting kalau dibantu psikolog atau terapis ya. Karena kalau ini cuma saya jelasin teorinya aja, bahwa sebetulnya kita bisa bagaimana mendetach, melepaskan pengalaman-pengalaman traumatis sehingga hal itu tidak lagi akan memantik trauma di masa lalu. Jadi ibaratnya kalau yang terjadi nih ya, Mbak atau Mas, pengalaman traumatis masa kecil itu ibaratnya luka. Luka, nah lukanya itu nggak disembuhin, masih ada boroknya, tapi ditutup. Nah, kira-kira gimana? Nah, seumur hidup, kalau luka itu belum disembuhin dan masih ada boroknya, walaupun tertutup, dia nanti akan membuat luka-luka yang lain. Sehingga saat kita bisa datang nanti ke terapis, lukanya itu akan dibuka. Lukanya dibuka, terus kemudian lukanya itu dibersihkan dulu. Sampai steril dan sebagainya, terus dijahit dengan steril dan sebagainya, sampai kemudian nanti sembuh dan tidak akan, atau sedikit sekali efeknya terhadap bagaimana manajemen emosi kita di masa depan. Bisa nggak? Bisa. Cuma memang kalau luka dibuka sakit nggak? Sakit. Nah, nanti pas pas terapi mungkin ada momen, kemarin saya pernah pas menterapi seseorang, itu ya mau nggak mau dia harus bercerita bercerita sampai nangis pengalaman masa kecilnya seperti apa. Setelah dia nangis, terus kemudian kita coba luruskan pandangannya. Apakah semua orang membencimu? Apakah semua orang anu? Ternyata enggak, masih banyak orang yang mencintaiku. Jadi kita perlu meluruskan cara pandang negatif yang itu kita bawa dari masa kecil, sehingga nanti cara pandangnya lebih positif, dan ketika menghadapi stresor lagi dia nggak akan membuka luka lamanya. Nah, jadi seperti itu. Nanti saya sarankan untuk lebih detailnya bisa konseling ke konselor atau psikolog. Nah, nanti bisa dibantu untuk membuka pengalaman, apa namanya, masa lalunya. Jadi memang agak, kalau dalam teori psikologi agak Freudian ya, agak psikoanalitik, tapi ternyata penting kita mengurai benang kusut yang ada di masa lalu kita, agar nanti kita bisa menjadi tumbuh kembang kita bisa lebih bagus di masa depan gitu. Mungkin itu ada yang tertinggal nggak dari pertanyaan tadi, Mbak? Saya agak ketinggalan dari pertanyaan Mas yang tadi. Udah Dari terjawab? pertanyaan sudah terjawab. Ya, ya, sudah terjawab dan Ya. kalau nanti ingin lebih lanjut lagi bisa konsultasi ya, Pak? Mhm. Ya. Ya, kan, ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya, Pak, saya bacakan juga dari kolom chat juga, dari chat juga, dari Pak Jung Ho, wah dari Korea. Oke, cara Keren. mengurangi kecemasan ketika dapat trigger gimana, Kak? Ya, kecemasan tuh setiap orang pasti
punya kecemasan. Dan sebetulnya kecemasan atau rasa takut itu baik untuk survival kita. Misalnya kalau kita lihat singa nggak takut, gimana? Lah kita akan deketi singa terus kemudian singa akan nyaplok kita, itu malah kita mati gitu ya. Nah, artinya ada kecemasan yang itu penting, ketakutan-ketakutan penting, takut tempat tinggi, ya nggak? Kan kalau kita deket tebing terus kemudian kita takut gitu kan. Nah, dengan ketakutan kita akan menghindari gitu ya. Hanya saja ada ketakutan-ketakutan yang maladaptif, yang tidak adaptif, di mana ketakutan terhadap sesuatu yang tidak harmful, yang tidak berbahaya. Contoh apa? Takut ketemu dosen pembimbing, takut akan masa depan, takut akan diomongin orang, dan lain sebagainya. Kalau dipikir, ada nggak lukanya sama kita? Kalau misalnya kita yang ngalami skripsi nih, barangkali teman-teman mahasiswa, saya juga ngerasain itu. Saat takut ketemu dosen pembimbing, apa yang kita takutkan? Nggak ada sesuatu yang melukai kita kan, dosennya kan nggak membawa pisau atau apa gitu gitu kan, nggak gigit kita juga gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang kita takutkan. Nggak ada sesuatu yang berbahaya bagi kita. Hanya pikiran kita ini kemudian membuat kita jadi berlebihan merasakan takut terhadap dosen sehingga kita nggak berani untuk melangkah. Nah, jadi kecemasan itu adalah fear, ketakutan atas ketidakpastian masa depan, ya kan? Nanti habis ini aku kerja apa dan sebagainya gitu ya. Nah, ada kata-kata menarik yang saya dapat dari guru saya. Beliau mengutip dari salah seorang psikolog atau bahasanya ahli mental eh, Islam di peradaban masa lalu, Abu Zaid Al-Balakhi. Beliau pernah berkata bahwa ketakutan, kecemasan itu seperti kabut. Kalau teman-teman melihat kabut, kan takut ya, wah ini tempatnya mengerikan gitu. Tapi setelah kita melewati kabut, ternyata kabut itu isinya apa? Ternyata isinya cuma air. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakuti. Sama seperti itu, ketakutan itu, langkah paling tepat untuk menghadapi ketakutan adalah dengan dihadapi. Saat dihadapi, misalnya contoh tadi, case-nya dosen pembimbing. Takut dosen pembimbing, saat kita menghadapi, setelah bertemu, ternyata ternyata yang tak takutkan selama ini udah nggak ada ya, maksudnya nggak benar, ketakutan-ketakutan tuh hanya ada di dalam pikiran. Setelah ketemu ternyata dosennya baik-baik saja. Misalnya takut apa lagi? Takut mau melamar seseorang, takut nanti calon mertuanya galak atau mungkin apa gitu ya. Itu kan ketakutan-ketakutan sebelum kita bertemu. Saat kita sudah bertemu, setelah kita dipaparkan dengan eh, ketemu orang aslinya, ternyata, oh, tidak semenakutkan itu. Jadi ketakutan kita itu tadi seperti kabut dalam pikiran kita. Yang kalau kita sudah lewati, ternyata cuma embun, cuma uap air aja gitu ya. Nah, mungkin seperti itu juga. Jadi salah satu anunya adalah menghadapi kecemasan dan ketakutan adalah melakukan, kalau kalau misalnya dalam hal apa namanya, bisa dengan kita merasionalisasi. Kalau terhadap sesuatu yang tidak punya bahaya fisik, kita coba pikir apa sih takutnya kalau ketemu dosen? Oh, takutnya ketemu dosen nanti kita dianggap bodoh dan sebagainya. Ya terus kenapa kalau kalau nanti bisa ditelusuri nanti sampai pada level sebetulnya tidak ada yang menakutkan bagi kita. Nah, hanya tinggal mindset kita yang perlu meluruskannya gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau kalau apa namanya? Jadi kunci untuk mengatasi kecemasan adalah dihadapi. Kalau trauma yang misalnya kayak fobia dan sebagainya itu juga bahkan bisa disembuhkan juga dengan exposure terapi. Jadi perlu dipaparkan. Jadi memang misalnya kalau misalnya saya trauma atau agak takut mengemudi mobil, terus sama istri saya diajarin, ya harus dicoba. Kalau kamu takut terus, nggak akan berani untuk menyentuh dan mulai jalan. Akhirnya dicoba pelan-pelan, jadi dipaparkan pelan-pelan, nanti lama-lama jadi berani. Nah, sama seperti itu dengan hal-hal yang lain, harus dipaparkan, dicoba pelan-pelan, sehingga nanti ketakutan itu akan hilang. Itu mungkin. Terima kasih. Demikian jawabannya Pak Pak Jungho. Iya. Sudah terjawab ya, Kak Pak Jungho. Oke. Dan selanjutnya ini mengirimkan juga di chat. Saya izin bacakan lagi dari UM. Cara mengatasi orang tua yang helikopter parenting gimana? Saya capek dituntut dewasa, tapi keseharian saya diatur-atur sama orang tua, sampai saya selalu bingung dalam mengambil keputusan. Ya, bagaimana Ya, ini, Pak? ya Ya. ini
ini ternyata juga mengalami ya, kita semua mungkin mengalami ya. Jadi memang orang tua generasi saat ini, kita termasuk juga orang tua saya gitu, eee, terutama ibu, nah itu ya, itu ini monggo yang ibu-ibu ya, karena justru malah kelemahannya adalah kasih sayang yang terlalu berkelebihan, kasih sayang terlalu kelebihan, membuat orang tuanya terlalu banyak berlebihan dalam hal parenting-nya, dalam hal intervensi terhadap anaknya. Anaknya selalu diatur ini, itu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saran saya adalah, ini memang harusnya ibunya ibunya yang ikut, nanti mungkin saya ada rencana sih nanti mau buat soal itu, salah satunya bahas buku ini ya, Generasi Pencemas ini, The Anxious Generation, ini juga nanti membahas tentang bagaimana peran orang tua orang tua generasi saat ini, yang menyebabkan tingkat kecemasan, depresi ini muncul pada generasi kita, itu disebabkan karena pola parenting orang tua itu sendiri sebetulnya. Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah. Nah, itu yang nanti kalau seandainya diajarkan itu bahwa jadi anak-anak yang tidak biasa mendapatkan kebebasan memilih dan bertanggung jawab. Kan kalau kita bebas memilih, kita tanggung jawab. Misalnya, mmm, "Pak, aku mau beli sepeda." Oke, sepeda, tapi kamu harus tanggung jawab, sepeda ini harus dijaga sampai kamu SMA gitu ya. Nah, kalau 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 sudah itu, nanti kita akan tanggung jawab, "Pak, aku mau masuk SMA ini," dan sebagainya. Oke, kamu tapi komitmen ya, tanggung jawab. Kalau masuk SMA ini kamu harus bertanggung jawab, nggak boleh pindah dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau udah gitu anak-anak akan belajar, dibanding kalau misalnya, Nak, kamu masuk sekolah swasta ini ya, gini gini gini, fasilitasnya bagus kok, gini gini gini." Yang terjadi apa? Yang terjadi sense of, namanya apa ya, internal locus of control kita, perasaan bahwa kita bisa mengatur dan kita bisa bertanggung jawab, itu nggak terbentuk. Nah, sehingga, sangat penting anak-anak itu dikasih, beberapa pilihan, di mana dari pilihan-pilihan itu dia akan dilatih tanggung jawab. Nah, bayangkan kalau semua sudah diatur ibunya, kuliah sudah diatur ibunya, ibaratnya kayak kita mencintai atau melakukan sesuatu yang tidak kita cintai, rasanya gimana? Ya rasanya akan pasti berat terus. Kuliah, ini kan orang tua aku yang pengen. Sampai nikah, kita pun misalnya dijodohin, akhirnya ya nanti juga kemungkinan pernikahan yang tidak dilandasi atas kecintaan itu kandas, itu juga besar gitu ya. Nah, sehingga orang tua nanti bisa dijelaskan tentang konsep ini, bahwa nanti teman-teman cek di Google aja sudah banyak kok, dampak helikopter parenting. Nah, itu banyak sekali paper-paper, kalau mau pakai paper penelitian tadi juga ada yang saya sampaikan di slide, bahwa ini mempengaruhi kemandirian anak. Nanti cari di YouTube, itu ada beberapa pakar yang membahas soal helikopter parenting, yang mana ini menjadi, kalau di beberapa case itu ada yang sangat mengerikan ya. Saking orang tua terlibatnya, itu bahkan sampai ke tempat kerja, itu orang tuanya itu ikut. Karena saya sudah kerja nih, terus kemudian orang tuanya terlibat sampai misalnya kalau saya ditegur atasan, nanti atasannya ditegur balik sama ibu saya gitu ya. Nah, itu beberapa ada yang sampai seperti itu di case-case yang nah, kalau gitu kan anaknya gimana bisa mandiri gitu kan. Nah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi, orang tua bisa dijelaskan tentang tadi ya, dampak helikopter parenting itu ternyata berdampak pada tadi, bahkan kecenderungan kecemasan, depresif, quarter life crisis itu juga terjadi kurang lebih karena, orang tua yang terlalu terlibat gitu ya. Itu sih mungkin ya, saya nggak bisa ngasih tahu detail, tapi ya sederhananya seperti itu, bisa dijelaskan, bisa mohon maaf Ibu, bukan berarti tidak mau dan Ibu sudah sangat banyak sekali membantuku, tapi ini saatnya aku kemudian untuk bisa melangkah sendiri. Karena kalau nggak gini nanti aku nggak akan bisa mandiri gitu ya. Gitu sih mungkin. Baik, semoga terjawab ya dari Kak UM. Oke, selanjutnya ini satu lagi nampaknya Pak, dari anonim, perempuan. Saya izin bacakan juga. Mohon izin bertanya Kak, tapi mohon maaf untuk jangan menyebutkan nama saya. Sudah lama saya mengalami gangguan kecemasan dan panik yang berlebihan. Saya pernah ke psikolog dan memang didiagnosa mengalami panic attack dan anxiety. Namun beberapa bulan ini saya kurang bisa mengendalikan diri saya. Antara Mhm. otak dan hati seperti memberikan dua perintah yang berbeda. Seperti contoh, otak saya mengharuskan saya melakukan A, padahal itu hal yang tidak penting dan tidak perlu.
Tapi kalau hal tersebut tidak saya lakukan, saya merasa gelisah dan tidak tenang. Bagaimana cara menghadapi pikiran-pikiran impulsif tersebut? Terima kasih. Ya, Silakan Pak Rahman. eh, tadi apa diagnosanya, Mbak? Untuk diagnosanya tadi untuk diagnosanya Oh, panic attack ya, panic attack ya. ya panic attack dan Ya, hmm, hmm, hmm. anxiety ya. Panic attack dan anxiety. Ya, ini kondisi ini, pikiran-pikiran impulsif ini biasanya nanti datang dari sebenarnya sebetulnya semua dari otak. Nah, tapi pikiran-pikiran impulsif ini biasanya datang dari bagian otak yang mengatur emosi. Nanti spesifiknya namanya amigdala. Nah, amigdala ini karena mungkin dia punya pengalaman di masa lalu, pernah pengalaman traumatis, suatu hal yang entah mengejutkan atau membuat dia stres berlebihan sehingga amigdalanya ini dilalah hanya karena pantikan yang kecil aja dia sudah bisa alarmnya nyala gitu ya. Kalau kita kan kalau ada kebakaran wajar alarmnya nyala. Kita langsung wah bergegas menyelamatkan keluarga, barang-barang berharga di rumah. Nah, tapi ada orang yang hanya karena api yang kecil tapi dia alarmnya juga nyala. Nah, itu seperti itu. Ini karena bagian amigdalanya terlalu overreaktif, terpantik berlebihan sehingga kadang mungkin panic attack bisa ngefek ke bagian namanya apa namanya sympathetic nervous system. Ya, sehingga nanti muncul detak jantung yang kenceng dan sebagainya. Mungkin kalau yang pernah alami panic attack tiba-tiba karena memang nanti nyambung antara eh, amigdala terus nanti stress system dan juga adrenalin dan nanti menyambung ke jantung dan sebagainya gitu-gitu. Nah, ini sebetulnya eh, bisa diterapi pelan-pelan bagaimana caranya untuk memutus kabel-kabel kecemasan itu. Kabel-kabel kecemasan dengan terapi, dengan kemudian nanti diluruskan cara pandangnya, jadi ibaratnya kalau memang alarmnya sudah gede, yang perlu kita lakukan adalah kan nanti ada banyak kabel-kabel yang menyambung ke alarm itu. Kabel-kabel ini adalah informan. Nah, informan ini yang perlu diputus. Nah, diputus dengan cara nanti diluruskan pikirannya. Misalnya setiap ketemu orang asing dia tertrigger. Nah, nanti dilatih gimana caranya. Oh, sebetulnya orang asing itu bukan sesuatu yang berbahaya loh. Nanti nanti lama-lama kabelnya lepas sehingga walaupun dia punya alarm yang gede, nanti dia bisa pelan-pelan untuk tidak gampang terpantik lagi ketika menghadapi stimulus-stimulus seperti itu gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi memang bisa dengan apa namanya eh, berpikir secara rasional, coba mencari pantikan-pantikan yang selama ini biasanya memantik, atau nanti bisa melakukan dengan konseling gitu ya. Jadi tadi seperti itu. Kalau ada pikiran-pikiran impulsif, mbaknya mungkin boleh untuk coba merasionalisasi. Oh, ini datang dari amigdalaku yang terlalu berlebihan, tidak perlu dituruti. Tadi ya sama seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ini adalah bagian otak lain saya yang kemudian berkata harus melakukan A dan sebagainya. Padahal secara rasional kita berpikir itu tidak sehat dilakukan. Ini terlalu berlebihan dilakukan gitu ya. Mungkin itu ya. Mohon maaf tadi kalau Baik, Pak Roman, ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu kita. iya ya. Baik, ya, satu lagi dari Endah Kinaya. Selamat siang, Kak. Bagaimana cara mengatasi anak yang sudah sudah berusia? Penanganan secara parenting yang baik karena kondisi anak yang overconfident dalam mengambil keputusan dengan mengurangi pertimbangan resiko dari hal tersebut. Ya, seperti itu. Cara mengatasi. Ya. Terlalu overconfident ya dalam mengambil keputusan. Nah, Ya. sebetulnya satu sisi confident itu bagus. Cuma nanti kalau overconfident, dia akan takutnya nanti keputusan yang diambil nanti akan berdampak negatif karena dia misalnya terlalu pede untuk nanam nanam modal di usaha sama temennya gitu kan. Nah, itu ternyata berdampak. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah eh, bagaimana nanti ada beberapa anak-anak yang tadi anak-anak yang terlalu takut berkembang, ada anak yang terlalu pede berkembang. Nah, kadang pengalaman anak
ketika dihadapkan, ini saya kurang tahu ya, mungkin anaknya usia berapa nih, pengalaman anak ketika dia mendapatkan konflik, itu adalah pengalaman yang bagus bagi dia. Mendapatkan konflik atau kegagalan-kegagalan di masa lalu, itu justru jadi pengalaman bagus buat dia. Misalnya dia terlalu pede menginvestasikan, misalnya kalau dalam hal bisnis saja. Ini ibaratnya anak masih SMP lah, SMA gitu yang mau bisnis, dia punya tabungan uang jajan 1 juta gitu ya. Semua diinvest ke jualan apa gitu ya. Nah, itu kan dia overconfident. Tapi ketika itu, seandainya pun dia gagal, dia akan belajar. Misalnya dia invest ke temannya. Sama temannya dibawa kabur. Nah, justru dari situ nanti dia akan belajar pengalaman di mana, oh iya, jangan gampang percaya sama orang, bahkan itu sama teman sendiri. Akhirnya nanti dia belajar bagaimana dari pengalaman-pengalaman kegagalan di masa lalu, orang itu akan belajar untuk hati-hati. Dulu dalam beberapa hal saya juga agak overconfident. Tapi ketika dihadapkan dengan pengalaman-pengalaman akhirnya nanti saya belajar gitu ya dari pengalaman kegagalan-kegagalan sebelumnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah sebagai orang tua nanti perlu untuk bagaimana jangan terlalu misalnya oke kamu kamu pede tapi kamu pede harus dengan modal dan anumu sendiri dengan apa namanya saya mungkin agak kurang tahu ya nanti konteksnya seperti apa tapi kalau ibaratnya pebisnis lah overconfident dalam bisnis gitu ya oke kamu pede nah, tapi kamu kalau mau bisnis udah nggak usah pakai duit papa mama harus pakai duitmu sendiri karena tanggung jawabmu karena kalau pakai duit papa mama nanti sudah invest ratusan juta gagal nanti gimana kamu bisa nggak apa namanya menanggung risiko itu. Jadi kamu harus belajar dari anak tangga terkecil untuk bagaimana bisa mengatur manajemen risiko secara tepat. Jadi anak yang terlalu takut itu dia tidak belajar manajemen risiko juga. Tapi kalau anak terlalu pede juga nanti dia tidak belajar gitu ya. Maksudnya dua-duanya tidak sehat. Jadi kutub yang sebelumnya adalah anak yang terlalu penakut karena tadi mungkin helikopter parenting, tapi ada yang anak-anak terlalu pede. Nah ini perlu ditemukan di tengah di mana kita nggak boleh terlalu takut, tapi kita juga jangan kebablasan terlalu pede. Yang mana itu bisa berdampak pada nanti keputusan yang kita ambil gitu ya. Itu sih mungkinnya. Jadi kalau saran saya, anaknya pertama jangan difasilitasi terlalu berlebihan. Kalau misalnya, nah ada beberapa orang tua yang sangat pengen support anaknya, terus anaknya mau usaha apa, terus kemudian didenai dan sebagainya gitu ya. Nah itu hati-hati. Kalau kalau seperti itu, nanti dia salah. Jadi mengestimasi katanya aku punya bapakku ini punya duit ratusan juta, jadi nggak apa aku invest. Padahal ini sangat beresiko karena dia sendiri belum tahu dia menginvest ke orang yang tepat atau enggak. Nah, sehingga caranya tadi biarkan dia untuk kemudian apa namanya menginvest dengan duitnya sendiri, uang jajannya sendiri. Nanti lama-lama dia akan belajar mana sih orang-orang yang bisa dipercaya, eh, mana mana keputusanku yang ini kemudian aku pede dan nggak pede dan sebagainya. Itu sih. Terus ini ada komen menarik dari Park Jung Hol ya tadi ya, Mas Park Jung Hol. Ya, Suka heran sama orang yang sakit, Korea. sakit mental dan sakit fisik, kan sama-sama sakit, sama-sama ke dokter. Tapi kalau penderita sakit mental, disarankan untuk ruqyah. Nah ini, sedangkan kalau sakit fisik tidak, ya betul ya. Jadi sebetulnya sakit mental itu, kondisi mental itu jauh lebih debilitating, debilitating itu apa ya, lebih melukai dan bahkan membuat orang tidak bisa. Kalau orang sakit jantung, orang sakit kanker, dia masih bersemangat. Tapi kalau orang dia sakit depresif, dia udah nggak punya semangat hidup. Kadang lebih berbahaya orang depresif daripada orang sakit jantung atau sakit kanker gitu ya. Nah, sehingga ini teman-teman harapannya kita juga bisa aware dengan kondisi-kondisi seperti ini, tahu bagaimana cara mengatasi stres dan kondisi mental lain, dan tidak perlu sungkan kalau misalnya perlu atau butuh bantuan gitu ya. Mungkin itu ya, mohon maaf kalau pertanyaannya belum puas terjawab gitu ya. Ya, terima kasih Oh, Pak Rahman untuk pemaparan materinya serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan iya. teman-teman, Izin bagi yang izin ya, izin promosi dikit ya. Jadi ya tadi silakan sudah saya silakan. infokan ke panitia. Jadi insya Allah rencana saya sama istri akan membuka lembaga konseling. Sebetulnya istri sudah membuat, tapi eh, apa namanya belum dilanjut lagi. Akhirnya saya yang melanjutkan. Nanti rencana akan membuat lembaga konseling dan nanti apa namanya teman-teman kalau ada yang berminat mau konseling itu silahkan. Hanya saja mungkin kalau sama saya untuk sementara layanan konselingnya baru baru dengan saya. Ini gelarnya masih SPSI, artinya belum psikolog. Kalau yang psikolog yang istri yang sudah jadi psikolog, tapi beliau tidak.
Kalau secara teknis belum belum bisa melanjutkan, akhirnya saya melanjutkan. Nah, ini teman-teman kalau semisal teman-teman peserta hari ini ada yang berminat untuk konseling, ini tadi saya sudah bilang panitia, ada gratis nanti lima orang pertama nanti 5 orang saja ya. Barangkali ada yang mau mencoba untuk konseling, itu silahkan 5 orang gratis, dari peserta untuk hari ini ya. Nanti silahkan bisa langsung menghubungi kalau ada yang misalnya mau sharing atau mau curhat dan sebagainya gitu ya, untuk 5 orang. Itu mungkin, Bu. Ya, ya. Baik teman-teman, bagi yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, nanti bisa berkonsultasi langsung ke Pak Rahman. Dan kabar baiknya tadi diinformasikan bahwa ada 5 peserta yang bisa berkonsultasi secara free ya Pak, langsung ke Pak Rahman. Ini mungkin kita berikan kepada yang bertanya ya Pak tadi. Ada, kalau saya hitung ada 5, ada anonim pertanyaan penanya 1, anonim ke 1. Kemudian ada anonim yang kedua, oh langsung. Saya di chat langsung nomornya ini. Oke. Ya, itu boleh. Terus kemudian kita berikan juga kepada anonim yang ketiga, penanya ketiga perempuan. Kemudian kepada Pak Jung Ho. Mhm. Tapi ini yang mungkin tadi ada yang bertanya, tapi tidak semua yang bertanya mau berkonseling, tapi ada yang belum sempat bertanya tapi mau konseling, barangkali misalnya yang berminat saja gitu Bu. Misalnya kalau kalau barangkali yang tadi bertanya tidak ada ya nggak apa. Tapi kalau misalnya di luar itu nanti mungkin duluan aja kali ya, Oh ya, duluan seperti itu. oh ya, oke, lebih duluan ya. Ya gitu Oke, aja. jadi 5 yang pertama kali 5 lebih dulu gitu ya, yang nanti bisa berkonsultasi langsung ke Pak Rahman gitu. Oke, ya bisa menghubungi di nomor 081 di nomor Pak Rahman 081 mohon maaf 081 222 558355 untuk 5 orang tercepat yang berkonsultasi menghubungi Pak Rahman Satria. Oke. Iya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini sudah berbagi ilmunya Iya, sama-sama. sehingga dan kita juga bisa lebih paham lagi tentang kondisi mental diri kita sendiri tentunya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi di sini, yang sudah bersemangat belajar bersama pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, saya izin untuk kita ambil foto dulu ya, Pak. Dan mohon teman-teman untuk kita buka videonya, boleh open videonya. Karena kita akan lebih dahulu kita foto bersama sebelum kita akhiri sesinya. Oke, baik. Oke, sudah siap teman-teman? Boleh dibantu, Kak? Kak Hafisa, boleh dibantu? Akunkan kamera semua. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Masih mute Kak Zin.
Masih termute. Ya, baik. Oke, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa. Dan pada teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi bulan depan dengan tema yang tentunya lebih menarik lagi, karena semakin hari tema kita akan semakin menarik. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.